Kami ucapkan selamat pagi dan selamat hari Sabat, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kami menyapa dari Lumajang dan kami mengucap syukur oleh karena berkat dan penyertaan Tuhan, maka kita dipertemukan kembali pada Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini. Pagi yang indah, kita bersyukur satu Sabat lebih dekat kepada kedatangan Tuhan, amin. Dan saya percaya Tuhan senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati pagi yang indah ini, kita akan kembali membuka lembaran yang kudus firman Tuhan. Dan kita akan mempelajari kebenaran firman-Nya. Saya yakin dan percaya, saudara-saudara tetap memiliki semangat hidup saat ini. Walaupun kita masih dalam situasi pandemi yang masih belum berakhir. Dan sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan November. Sudah tidak lama lagi kita akan masuk Desember dan akhir 2020. Tapi saya percaya Tuhan tetap pegang kendali. Bapak Ibu Saudara yang kasih, sebelum kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Allah kekal, Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu. Betapa indahnya kasih setiamu ya Allah. Kami ucap syukur oleh karena kasih sayang Tuhan begitu agung dan ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih oleh karena penyertaan Tuhan. Sampai saat ini Engkau peliharakan kami. Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan, Roh Kudus yang akan menuntun, agar segala perkataan kebenaran yang hamba-Mu akan sampaikan, benar-benar dapat menjadi penuntun, berkat bagi siapapun anak-anak-Mu yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, biarlah kuasa Tuhan menyertai masing-masing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pekabaran firman Tuhan pada Sabat Tuhan yang kudus pagi ini saya beri judul, Gusti Mboten Sare. Tuhan tidak tidur. Beberapa waktu yang lalu, tentu saudaraku masih ingat, ada seorang mantan gubernur di negara kita. Beliau cukup terkenal mengungkapkan sebuah ungkapan dalam bahasa Jawa. Gusti Mboten Sare. Apa artinya ungkapan ini? Ungkapan ini saudaraku dinyatakan bila seorang mengalami masalah, bila mana seseorang mengalami musibah, penderitaan, atau diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya. Saat seseorang mengalami hal-hal yang penuh dengan duka cita, saat seseorang mengalami hal-hal yang menyakitkan hati, dia mengembalikan pengadilan itu kepada Allah. Makna ungkapan ini adalah bahwa Allah selalu mengawasi saudara dan saya. Bukan seperti satpam yang dibayar untuk mengawasi, tetapi seperti seorang ayah yang selalu mengawasi dan melindungi anak-anaknya. Pagi ini kita akan belajar sebuah frase yang sederhana yang diungkapkan oleh orang-orang Jawa. Gusti Mboten Sare. Tuhan Allah tidak tertidur. Frase ini akan menolong kita untuk memahami betapa luar biasanya perhatian Allah kepada masing-masing kita. Dalam situasi apapun, Dia tetap pegang kendali. Dia selalu ada. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan pagi ini. Kita buka di dalam buku 1 Raja-Raja pasal 18 ayatnya yang ke-27. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-27 firman Tuhan. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung. Mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga."
Ini sebuah ayat yang menarik, saudara. Masih ingat ketika Elia, seorang diri dia berhadapan dengan 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyerah. Dikatakan Allah memberikan sebuah mukjizat yang luar biasa kepada nabinya ini. Namun sebelum api turun dari langit membakar persembahan yang diberikan Elia, rupanya Elia telah menantang 850 nabi-nabi palsu ini untuk lebih dahulu memberikan persembahan mereka. Dan saudaraku, selama 1 hari mereka memohon supaya boleh diberikan api turun dari langit. Namun, saudaraku yang kekasih, api itu tidak pernah turun. Elia menyindir mereka. Dan dia katakan, coba bicara lebih keras, mana tahu Tuhanmu tertidur. Atau dia lagi jalan-jalan. Saudaraku, Allah kita yang kita cintai tidak pernah tertidur. Allah kita selalu mengawasi kita. Cintanya kepada kita telah terbukti. Mari kita buka ayat berikutnya di dalam Mazmur 121 ayatnya yang keempat. Mazmur 121 ayat yang keempat, firman Tuhan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat ini kembali memberikan sebuah jaminan kepada saudara dan saya. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Amin, saudara. Sang penjaga ilahi itu tidak pernah tertidur. Saudara dan saya harus bersyukur akan hal ini. Karena kita memiliki Allah yang hidup. Bukan Baal, bukan berhala, bukan Allah yang mati. Yang disembah 850 nabi palsu tadi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam segala situasi hidup kita, Dia campur tangan. Nah, dalam situasi seperti apa itu? Kita akan kupas perlahan-lahan. Dan mari kita renungkan bagaimana perhatian Tuhan kita dalam kehidupan kita. Yang pertama, situasi apa dia ada? Yaitu dalam situasi duka cita dan kesusahan. Apakah dia ada? Kita buka di dalam buku 2 Tawarikh pasal 16 ayat 9 bagian A. 2 Tawarikh 16 ayat 9 bagian A. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika saudaraku mengalami duka cita, ada di antara kita anggota keluarga yang Tuhan izinkan untuk beristirahat di dalam Tuhan. Saat saudaraku mengalami masalah-masalah yang membuat saudaraku berduka, kesusahan yang luar biasa, apakah Allah masih memperhatikan kita? Firman Tuhan dengan jelas tadi katakan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, memperhatikan anak-anaknya. Masih ingat Elia? Ketika dia masih memiliki iman yang kokoh, menghadapi 450 Nabi Baal, 400 Nabi Asyerah, nabi-nabi yang siap untuk menghancurkan dia. Elia menunjukkan betapa luar biasanya imannya. Tapi ketika dia berhadapan dengan satu jari telunjuk wanita, Isabel, dia lari tunggang langgang, saudara. Dalam suasana duka, kecewa, Elia lari. Dan disitulah dia merasa ingin mati saja. Tuhan ada. Dan dia memberikan penghiburan kepada nabinya ini. Saya yakin dan percaya, di antara saudara saat ini ada yang sementara berduka. Di antara saudara ada yang saat ini merasa begitu susah. Ingatlah bahwa Allah kita selalu beserta kita. Ingatlah bahwa kasih-Nya membebat luka hati kita. Mari kita lihat situasi yang kedua. Situasi apakah yang menunjukkan
bagaimana Allah begitu memperhatikan kita. Yaitu dalam situasi yang membahayakan hidup kita. Kita buka Mazmur 37 ayat 40. Mazmur 37 ayat 40 firman Tuhan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Ketika saudaraku berada di dalam bahaya, janji Tuhan melindungi kita. Janji Tuhan memberikan sebuah kepastian kepada kita bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tahun 2005 terjadi sebuah peristiwa bom Bali 2 di Jimbaran. Ketika itu diceritakan ada beberapa kelompok orang muda. Mereka berlibur. Setelah mendapatkan izin orang tua, mereka berangkat ke Bali. Mereka menginap di sebuah hotel. Dan malam hari itu, diceritakan mereka berencana untuk makan di sebuah kafe di pinggir pantai di Jimbaran. Mereka masuk di sebuah kafe. Dan entah bagaimana mereka tiba-tiba batal. Dan mengatakan lebih baik kita pindah ke kafe yang lain. Mereka berangkat ke kafe yang di sebelahnya. Duduk di pinggir pantai dan siap menerima hidangan yang akan diberikan. Namun ketika mereka sementara menunggu hidangan, terdengarlah sebuah bunyi bom yang meledak begitu dahsyat. Mereka lari tunggang langgang. Mereka pergi menyelamatkan diri dan menuju ke kafe di sebelahnya. Dan mereka lewat di situ, akhirnya mereka kembali ke hotel, menelepon orang tuanya dan mengabarkan bahwa mereka selamat. Setelah mereka tenang dan kemudian mereka mencari informasi, rupanya diketahui bahwa bom yang kedua yang seharusnya meledak itu ada di tempat di mana mereka ada. Tetapi bom yang kedua itu tidak meledak, saudara. Dan mereka bersujud bersyukur kepada Allah ketika diketahui bahwa bom itu tidak jauh dari tempat di mana mereka memesan makanan. Coba bayangkan seandainya jika bom itu jadi meledak. Habislah mereka. Banyak peristiwa yang lain yang terjadi kepada umat-umat Allah. Bagaimana Allah menjaga mereka. Bagaimana Tuhan melindungi umatnya. Saya percaya bahwa Dia tetap pegang kendali. Di dalam peristiwa yang ketiga, situasi yang ketiga, menunjukkan betapa Allah selalu menyertai kita. Gusti mboten sare. Di dalam masalah-masalah yang sukar dan beban yang berat. Saat kita merasakan duka. Yesaya 59 ayatnya yang pertama. Yesaya 59 ayat yang pertama firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan betapa Tuhan siap sedia menjawab doa kita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, dan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong. Saat saudaraku berbeban berat, mengalami masalah-masalah yang susah, tentu kita harusnya meminta pertolongan kepadanya, bukan? Banyak orang yang menjadikan Tuhan pertolongan yang terakhir. Setelah mereka berusaha mati-matian ke sana dan kemari, setelah mereka berusaha melakukan yang bisa mereka lakukan, terakhir baru cari Tuhan. Keliru, saudara. Yang pertama, saat saudaraku dan saya menghadapi masalah yang berat, bersimpuhlah di kaki juru selamat. Datanglah kepadanya. Memohonlah kepadanya. Berdoalah dengan penuh keyakinan. Maka Dia Allah yang ada di tempat yang tersembunyi itu akan menjawabmu. Jangan jadikan Tuhan ban serep yang hanya dicari saat kita perlu. Allah siap sedia menolong asal kita mau mencari Dia.
Situasi yang keempat, yaitu ketika kita dianiaya, entah secara fisik ataukah secara kata-kata. Ketika kita dihina, ketika kita difitnah, dilecehkan, bahkan diperlakukan tidak adil. Apakah Tuhan masih memperhatikan kita? Mari kita buka di dalam buku Zakaria pasal 2. Ayatnya yang ke-8. Zakaria pasal 2 ayat yang ke-8 firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Saudaraku perhatikan, di hadapan Allah, saudara dan saya sama seperti biji matanya. Siapa yang menjamah kamu, katanya, sama seperti menjamah biji matanya. Pernah keculek, saudara? Kalau saudaraku keculek, itu tentu kita tidak sengaja, bukan? Tapi kalau saudaraku mau diculek, artinya saudaraku mau ditutul mata kita, tentu kita akan lindungi, bukan? Kita tidak akan serta-merta biarkan, tidak mungkin. Itu makanya dikatakan, kalau saudara dan saya, kita adalah umatnya, maka kita sama seperti biji mata Tuhan sendiri, yang akan mendapatkan perlindungan luar biasa. Ayat berikutnya di dalam Mazmur pasal 9, ayat 5 dan 10. Mazmur 9 ayat 5 dan 10 firman Tuhan, sebab engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan akan selalu membela perkara kita. Jika ada di antara saudara yang merasakan, dilecehkan, disepelekan, dikecewakan, bahkan dihina, difitnah, diperlakukan tidak adil, sakitnya tuh di sini. Tapi ingat, dikatakan tadi, firman Allah, dialah pembela kita. Dialah yang akan menolong kita. Sungguh luar biasa, bukan? Saya yakin saudara dan saya semuanya boleh tersenyum dan mengucap syukur atas janji-janji Tuhan ini. Semua yang disampaikan pagi ini mengangkat hati kita, percaya bahwa Allah kita mboten sare. Gusti Yesus mboten sare. Tetapi jika saudara memperhatikan kira-kira ada hal-hal yang lain yang terjadi dalam kehidupan saudara-saudara sekarang, yang nampaknya seolah-olah tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan apa yang tadi kita telah dengar. Bagaimana ketika kita harus menghadapi situasi-situasi yang berikut? Sebab masih banyak umat-umat Allah yang sampai saat ini berjuang, berdiri tegak di dalam keyakinan imannya dalam situasi-situasi yang berikut ini. Situasi apa itu? Yang pertama, ketika dia berdoa bertahun-tahun meminta keturunan. Ketika dia berdoa bertahun-tahun, bisa 17 tahun, bisa 20 tahun untuk meminta anak. Namun, sepertinya tidak ada jawaban. Dia sudah berusaha, tetapi tidak ada hasil. Apakah benar seperti yang dikatakan tadi? Gusti mboten sare. Inilah yang membuat begitu banyak umat-umat Tuhan, saudara, menanyakan kebenaran firman tadi. Benarkah Tuhan tidak tidur? Bertahun-tahun dia memimpikan boleh menimang seorang anak. Tetapi Tuhan tidak juga memberikannya. Situasi yang lain, ketika seseorang
mengharapkan kesembuhan dari penyakit menahun, penyakit yang berat, tapi tidak juga kunjung sembuh, saudara. Ada orang yang hilang iman, hilang pengharapan, lelah, menderita sakit, dan pada akhirnya mengakhiri hidupnya dengan paksa. Banyak berita, orang akhirnya kendat, saudara. Bunuh diri, menggantung diri, karena sudah tidak tahan lagi dengan sakit yang dialami. Jika demikian, masihkah kita meyakini pekabaran kebenaran tadi yang menyatakan Gusti mboten sari? Mengapa Tuhan tidak sembuhkan? Yang ketiga, ketika kita menghadapi teror, ketika kita dibuli, ketika kita menghadapi hal-hal yang menyakitkan hampir setiap hari, dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, dilakukan justru oleh mereka yang ada di dalam lingkungan keluarga kita. Benarkah Gusti mboten sari? Benarkah bahwa Allah kita menjadikan kita biji matanya? Kalau demikian, mengapa Dia membiarkan kita dinista? Mengapa Dia membiarkan kita dipermalukan? Mengapa Dia membiarkan kita menghadapi hal yang demikian? Di dalam situasi yang lain, anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, sulit untuk beribadah pada hari Sabat. Di antara kehidupan mereka, mereka mencoba untuk berdiri teguh di dalam iman mereka. Tapi apa daya, ada yang sampai bertahun-tahun tidak lulus-lulus, saudara, karena berusaha untuk tetap mempertahankan imannya dengan tidak berkuliah pada hari Sabat. Ada juga yang terpaksa harus kehilangan pekerjaannya karena dia lebih mementingkan hari Sabat Tuhan. Masih banyak situasi-situasi yang lain yang terjadi di sekitar kita. Di tempat kerja, di mana saja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang-kala kita bertanya, bukan? Jaminan Allah tadi itu pasti. Dan jaminan Tuhan itu memberikan kepada kita sebuah pengharapan. Dalam situasi yang demikian, masihkah kita boleh meyakini bahwa Gusti Yesus mboten sare? Kita buka di dalam Mazmur 44 ayat 23, saudara. Mazmur 44 ayat 23, firman Tuhan, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Saat saudara dan saya kita berada di dalam bahaya maut sepanjang hari, benarkah Gusti Yesus mboten sare? Kita buka di dalam Mazmur 78 ayat 65. Mazmur 78 ayat 65, firman Tuhan, lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Saudaraku yang kasih, saat kita membaca ayat ini, kita jadi bingung, bukan? Dikatakan tadi, lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur. Seperti orang yang tertidur. Seperti orang bangun, siuman dari apa? Dari pingsannya. Saudaraku, mari kita coba memahami pekabaran firman Tuhan ini dengan hati yang benar. Dengan pemahaman yang benar. Pemazmur menggambarkan Allah seperti manusia yang kembali kepada kesadaran. Seperti manusia yang baru pingsan dan sekarang terjaga. Di dalam bahasa teologinya disebut antropomorfik. Ini adalah ungkapan bagaimana Allah digambarkan seperti manusia. Jangan telan bulat-bulat ayat ini, saudara. Lihatlah sebelumnya. Ayat sebelumnya menyatakan bagaimana bangsa Israel memberontak kepada Allah. Bagaimana Tuhan telah memberikan begitu banyak berkat kepada mereka. Dan setelah mereka diberikan begitu banyak berkat,
Mereka melupakan Tuhan. Dan mereka kemudian menyembah Baal, menyembah Asyitoret, menyembah dewa-dewa yang lain. Dan Tuhan pada akhirnya menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa kafir di sekeliling mereka, yang memperbudak mereka, menyiksa mereka, dan membuat mereka miskin. Tetapi sejurus kemudian, pemazmur memberikan gambaran. Tetapi Allah terbangun seolah-olah seperti orang yang tertidur. Jadi seperti gambaran saudara terbangun tiba-tiba dari tempat tidur dan sadar. Ayat ini memberikan gambaran bahwa kadangkala Tuhan seolah-olah membiarkan kita ditimpa masalah. Allah seolah-olah membiarkan kita menghadapi beban hidup. Tetapi Allah sebenarnya tidak pernah jauh dari kita. Ketika Dia kembali lagi kepada jalur yang Dia harus lakukan untuk kita, Dia kembali mengingat kita. Sebagaimana pemazmur katakan di ayat berikutnya, nanti saudaraku baca di rumah. Allah kembali mengingat Israel. Dia mengingat mereka sebagai debu dan abu, bahwa mereka adalah umatnya, biji matanya, dan kembali menolong mereka. Di satu saat Allah seolah-olah diam. Disinilah berjuta pertanyaan lalu muncul. Mayoritas mereka memberikan pertanyaan. Why? Mengapa Tuhan? Mengapa Engkau membiarkan semuanya ini terjadi? Mengapa Tuhan membiarkan ayah saya meninggal? Mengapa Tuhan membiarkan saya dipermalukan? Mengapa Tuhan membiarkan saya mengalami hal-hal yang menyakitkan? Allah menjadi objek pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ketidakpuasan kita. Dan ketika seolah Allah diam, lalu kita berkata, percuma kita punya Tuhan. Percuma kita setia. Percuma kita berdoa. Kita bersikap seperti anak-anak, bukan? Saudara dan saya hanya mencintai Tuhan waktu kita untung. Saat saudara dan saya mengalami kerugian, saat kita mengalami masalah, mengalami musibah, kita katakan percuma kita berdoa. Percuma kita beribadah. Percuma kita melayaninya. Karena semua diukur dengan untung dan rugi. Hubungan kita dengan Allah hanya didasarkan dari sisi keuntungan saja. Kita buka di dalam Ayub 2 ayat 9 dan 10. Ayub 2 ayat 9 dan 10, firman Tuhan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengakhiri pembahasan firman Tuhan pada Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati pagi ini, saya mau supaya kita boleh merenungkan hal ini. Sifat manusia mau menerima yang baik, tapi tidak mau menerima yang buruk. Mau senang, tidak mau susah. Mau untung, tidak mau rugi. Mau yang menyenangkan, mau yang bagus-bagus, tetapi tidak mau yang buruk. Orientasi kita adalah kepada hasil, bukan kepada proses. Tidak heran kita akan selalu kecewa. Tidak heran kita akan selalu kecewa.
Dan tidak heran, kita akan selalu kecewa. Saat saudara sebagai seorang yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, saudaraku harus memahami hubungan yang sejati dengan Tuhan. Jangan menilai hanya dari untungnya. Tetapi saat saudara dan saya menghadapi kerugian, kita meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak pertanyaan why tadi yang tidak akan pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan. Ada banyak pertanyaan mengapa saat saudaraku hidup tidak akan pernah saudaraku puas mendapatkan jawabannya. Biarpun itu dari seorang pendeta yang senior, seorang pendeta yang berpengalaman sekalipun. Pengalaman hidup berjalan bersama dengan Tuhan hanya bisa dipahami, hanya bisa dimengerti saat saudara dan sayaku mengalaminya sendiri. Saat kita berjalan hidup di dalam hidup ini, Tuhan akan selalu menyertai kita. Dan jika kita mentok pada kejudekan pertanyaan tak terjawab seperti tadi, jawaban yang harus kita masukkan di dalam pikiran kita, mindset kita adalah, Tuhan tidak mungkin benci saya. Tuhan itu pasti adil. Tuhan tidak mungkin buta dan tuli. Dan Tuhan juga pasti mencintai saya. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, I love you, Lord. Itulah pikiran yang harus ditanamkan di dalam hati kita. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pertanyaan tak terjawab tadi, biarlah kita boleh bawa kepada Allah. Masukkan dalam pikiran saudara. Tanam baik-baik di sini. Setel mindset kita bahwa Allah kita tidak mungkin tidak sayang kita. Jadi biarpun hal yang sukar sulit kita hadapi dalam hidup ini, tetaplah percaya bahwa Gusti mboten sare. Ayat terakhir kita buka di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini dapat memberikan kita jaminan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetaplah percaya, Tuhan tidak tidur. Tetaplah percaya, Gusti mboten sare. Mugi Gusti yang berkahi kita sedaya. Semoga Allah memberkati kita sekalian. Dan saya percaya, Dia akan berikan kekuatan dalam hidup yang susah ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa atas kasih setia Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah tidak pernah tertidur. Dalam segala hal yang kami hadapi di dunia ini, Tuhan tetap pegang kendali. Satu permohonan kami Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami. Kiranya kasih sayang-Mu yang akan selalu menyertai langkah hidup kami. Susah senang kami akan jalani, berjalan bersama-Mu, tidak ada yang perlu kami takutkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih-Mu menolong anak-anak-Mu dalam situasi yang sulit di masa pandemi ini. Biarlah segala usaha mereka diberkati-Mu. Biarlah segala hal yang mereka kerjakan, Tuhan menjamahnya. Sehingga apapun yang umat-Mu perlukan, Engkau cukupkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Biarlah kasih sayang Tuhan menjamah dan merawat mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami,
terima kasih. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau selalu peduli, dan Engkau akan selalu menyertai kami, anak-anak-Mu ini. Terpujilah nama-Mu, terima kasih Bapa. Kiranya kasih karunia Allah, damai dan sejahtera di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya selalu menyertai anak-anak-Mu, sampai Maranatha tiba. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kami ucapkan terima kasih dan selamat hari Sabat. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.